Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajay Suharno, kelas 11 3, siswa SMA Negeri 1 Air Putih. Nama saya Riyandi. Nama saya Cindy Septika Yotir. Nama saya Astrid Puspita Dewi. Nama saya Nila Febriana Eka Putri. Nama saya Trisha Alivia. Nama saya Dila Puspita. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul rendahnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda. Apa itu rendahnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda? Yaitu mulai hilangnya atau lunturnya rasa cinta tanah air kepada bangsa sendiri, sehingga apabila terjadi suatu apapun pada negara tersebut, pemuda tidak peduli sedikit pun dan kurang semangatnya dalam mengisi kemerdekaan, seperti halnya belajar. Penyebab lunturnya nasionalisme di kalangan pemuda, ada dua faktor yang menyebabkan lunturnya nasionalisme. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada dua bagian. Yang pertama, pemerintah pada zaman reformasi saat ini, pada zaman ini jauh dari harapan para pemuda, yaitu kekecewaan para pemuda pada kinerja pemerintah saat ini. Contohnya itu seperti korupsi, nepotisme, dan banyak lagi lainnya. Yang kedua, yaitu sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu adanya globalisasi ataupun budaya luar yang masuk tanpa difilter oleh para pemuda Indonesia. Contohnya itu seperti internet, teknologi yang canggih. Itu contohnya seperti gadget dan tren gaya kebarat-baratan, sehingga pemuda Indonesia melupakan budayanya sendiri. Contoh rendahnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda. Ada 5 contoh rendahnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda. Yang pertama, bergaya kebarat-baratan. Contohnya itu berpakaian mini dan bergaya rambut punk. Yang kedua itu aksi tawuran. Di Indonesia banyak aksi tawuran dari kalangan SMP, SMA, dan kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat itu adalah memakai produk luar negeri, contohnya Supreme. Yang ketiga, kurang hikmat dalam upacara, contohnya peserta upacara ribut, pelaksana upacara itu tidak bagus dalam mengibarkan bendera merah putih. Yang terakhir itu kurangnya sopan santun kepada orang tua, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. Ada 3 upaya untuk menumbuhkan kembali nasionalisme pada bangsa Indonesia. Yang pertama itu di peran keluarga, peran pendidikan, dan peran pemerintah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 1. Peran keluarga. Adapun contoh-contohnya yaitu memberikan pendidikan sejak dini tentang rasa nasionalisme dan patriotisme, memberikan contoh atau pedoman tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa, memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar, dan yang terakhir selalu memberi dan menggunakan produk dalam negeri. 2. Peran pendidikan. 1. Memberikan pelajaran tentang PPKN. 2. Menanamkan sikap cinta tanah air. 3. Memberikan pendidikan moral. 4. Melatih untuk aktif berorganisasi. 3. Peran pemerintah. 1. Mengalahkan berbagai kegiatan yang meningkatkan rasa nasionalisme. 2. Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil di setiap hari Jumat. 3.
lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda. Seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara? Mari kita lihat di pojok kiri bawah saya. Sangat luas untuk di Indonesia, hampir seluruhnya, kecuali untuk daerah-daerah yang penduduknya masih tradisional. Mereka menjaga adat istiadat mereka agar tidak dipengaruhi oleh orang lain. Adakah perbedaan pendapat? Siapakah organisasi yang berpihak pada masalah ini? Di sini saya menjelaskan perbedaan pendapat akan selalu ada di dalam setiap organisasi. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang mampu menjadikan perbedaan pendapat tersebut menjadi kekuatan mereka. Salah satu organisasi yang bertujuan untuk kekuatan rasa nasionalisme pemuda ialah Indo Relawan. Tingkat atau lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab dalam menangani masalah ini? Mari kita lihat di pojok kanan saya. Tingkat atau lembaga pemerintah dalam menangani masalah rendahnya rasa nasionalisme di kalangan remaja adalah semua lembaga pemerintah tingkat daerah. Contohnya DPRD, termasuk instansi pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Sinergi lembaga-lembaga juga harus dilakukan, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat daerah yang bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah. Usaha ini dimulai dari tingkat daerah agar tepat sasaran.